negara ini dibangun, yang pertama yang dibangun dari dulu ada keluarga. Nah, salah satunya adalah orang tua itu, dan kemudian ke anak. Le, ayo sholat, tapi orang tua tidak mencontohkan sholat. Le, ayo sholat jamaah, tapi orang tua tidak mencontohkan. Ya, mungkin kalau kecil cuma ya diam aja, tapi kalau sudah besar, nanti biasanya ya kalau anak kalau sudah bisa istilahnya ngentai. Biar tidak berdampak ke teman yang lain, dia itu menyendiri. Jadi menyendiri, tapi dia marahnya itu bisa dengan benda, dengan batu. Itu dia marah-marah, meluapkan emosinya. Setelah itu dibuanglah batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mata Blitar dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Putut di podcast Mata Blitar. Sahabat Mata Blitar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau jam terbangnya, waktunya lumayan sulit ini kita mencari waktu yang pas seperti itu. Kita sapa dulu tamu kita pada kali ini. Selamat siang Kang Asrofi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Asrofi nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, Kang Asrofi ini beliau adalah koordinator program Keluarga Harapan Kabupaten Blitar. Nah, beliau ini juga alhamdulillah sudah kali kedua Kang Asrofi ya di studio kesini kedua kali. Ya, terima kasih kehadirannya Kang Asrofi. Nah, begini Kang Asrofi, di podcast kali ini saya sebenarnya tertarik menindaklanjuti podcast yang sudah pernah. Waktu itu Kang Asrofi sudah pernah di studio Mata Blitar podcast kan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita pengen memperdalam kaitannya dengan FDS Kang Asrofi. Kalau dulu disampaikan Kang Asrofi bahwa salah satu tugas pokok fungsi pendamping sosial PKH Kang Asrofi nggih, itu salah satunya adalah melakukan FDS di penerima manfaat PKH. Leres nggih? Leres. Nggih, leres. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Kang Asrofi mungkin bisa diceritakan utamanya kaitannya dengan FDS itu apa sih? Kemudian tujuannya juga untuk apa? Seperti itu Kang Asrofi. Ya, gini memang dulu saya mengatakan bahwa PKH itu bantuan tidak hanya sekedar bantuan kan itu, tapi ya memang ada kewajiban dari penerima dan juga memang tugas dari salah satu tugas pendamping adalah melakukan FDS. Kalau keluarga penerima manfaat KPM berarti wajib setiap 1 bulan sekali pertemuan kelompok. Salah satunya adalah FDS itu. FDS itu adalah singkatan dari Family Development Session. Tapi sebenarnya itu dalam istilah bahasa Inggris. Cara Jawa ini apa nih? Untuk istilahnya adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, itu adalah salah satunya adalah bagaimana ini tujuannya adalah bisa merubah pola pikir, karena banyak materi di sini. Salah satunya mungkin adalah pendidikan dan pengasuhan anak. Itu. Jadi tadi yang tujuan dari FDS ini yang utama adalah merubah cara pikir dari penerima manfaat program gitu kan. Dan sebenarnya untuk materi-materi FDS itu bukan penting untuk hanya pendamping, tapi sebenarnya untuk semua orang, termasuk pendampingnya dan termasuk juga saya itu. Iya. Bagaimana? Artinya materi FDS itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita masyarakat umum kan seperti itu. Sebenarnya itu cuma karena kita terbatas, kita bisa mewajibkannya karena ini program kan kita wajibkan masih di PKH. Nah, FDS yang di PKH itu sendiri itu materinya apa saja Kang Asrofi ini? Gambarannya? Kalau di FDS di PKH itu sebenarnya kita ada targetnya ada 5 materi, 5 modul. Kita ada modulnya, ada 5 modul. Untuk yang pertama adalah pendidikan dan pengasuhan anak. Itu terus kemudian modul yang kedua itu adalah PKPU,
pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha. Kemudian ada materi modul yang ketiga itu adalah kesehatan dan gizi. Terus kemudian materi yang keempat berkaitan dengan anak. Anak. Iya. Terus yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Ya. Nah, kalau dilihat dari 5 modul itu, saya melihat sudah cukup komplit sebenarnya kan. Ada pendidikan, ada kesehatan, sebenarnya kita ada ekonomi. materi satu lagi tambahan, tapi ini masih tahun ini fokusnya itu adalah berkaitan dengan pencegahan stunting. Stunting. Ya, tapi kita masih untuk Kabupaten Blitar kita masih insya Allah masih tahun depan baru ada diklat untuk stunting, nanti beberapa perwakilan dulu karena kan ada kuota diklatnya juga. Oh iya. Nah ini Kang Asrafi, mungkin dalam podcast kali ini saya tertarik terkait dengan pendidikan Kang Asrafi. Jadi kita minta bisa berbagi lah kan seperti itu. Berbagi FDS yang kaitannya dengan pendidikan. Itu gambarannya kalau di modul pendidikan dan pengasuhan anak Kang Asrafi ya. Itu yang dibahas apa sih Kang? Jadi gini, berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak itu sebenarnya kita ada 4 sesi. Kita sesi yang pertama dulu kita bahas fokus saja ya satu-satu nanti. Iya, siap. Karena durasinya yang pertama adalah tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Itu untuk sesi pertama itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik, itu yang utama. Oh, jadi di modul pendidikan dan pengasuhan anak sesi pertamanya adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Iya. Oke, ini kita bahas satu-satu aja ini Kang Asrafi. Menurut saya ini sangat menarik ini. Karena kita juga sebagai orang tua kan seperti itu. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena kan kalau dalam anggapan kita secara umum semua orang tua itu kan sudah baik kan seperti itu. Rata ini untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, pertanyaan yang pertama Kang Asrafi, kenapa sih kita sebagai orang tua itu harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena gini, pendidikan dan pengasuhan anak itu yang pertama memang pendidikan yang paling awal itu adalah di pendidikan keluarga. Oh, gitu. Iya. Bagaimana kita mau memberikan menjadi anak kita lebih baik sedangkan kita sendiri misalkan di rumah kita tidak bisa menjadi orang tua yang lebih baik kan karena otomatis ya memang sekolah pertama bagi anak ya di rumah dan di rumah keluarga itu yang menjadi kiblat dari anak yang setiap hari ditemui ya orang tua. Ya kita sebenarnya sama-sama belajar lah, saya sendiri juga. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa orang tua yang baik atau orang tua yang hebat itu pasti akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan juga yang hebat kan. Bahkan ada beberapa saya lihat juga program parenting itu adalah bahwa negara ini dibangun yang dibangun dari dulu ada keluarga. Salah satunya adalah orang tua itu dan kemudian anak. Ya, berarti dalam hal ini peran orang tua itu sangat besar sekali dalam konteks pendidikan. Iya, makanya ini di sesi pertama ketika ada itu di sesi pertama. Luar biasa. Saya sepakat Kang Asrafi karena memang pendidikan pertama anak itu kan di keluarga. Iya, benar sekali. Keluarga. Dan ya sebenarnya sama, saya juga ketika diklat FDS itu sampai hari ini pun saya juga mencoba untuk mempraktekkan walaupun belum 100% tapi juga mencoba menjadi orang tua yang lebih baik. Di rumah pun juga seperti itu. Kadang-kadang setelah marah-marah, misalkan anak apa buat kesalahan apa, setelah marah-marah itu sudah terlihat itu saya belajar bangga kumis gitu. Iya. Ini menarik ini Kang Asrafi. Nah, bagaimana Kang terkait dengan menjadi orang tua yang lebih baik itu? Bagaimana caranya? Kan yang pertama kalau kita di modul FDS itu ya kita ada 2 poin. Satu yang pertama adalah orang tua ini adalah orang yang pertama contoh bagi anak. Jadi makanya ada pepatah mengatakan bahwa buah tak jatuh dari pohonnya. Kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya karena memang setiap hari yang ditemukan, setiap hari yang dilihat adalah orang tua kan itu. Makanya orang tua itu memang mengapa kok seperti itu? Karena memang orang tua itu adalah contoh
contoh ya. bagi anak kan itu. Panutan kan Ya. seperti ya. Terus kedua, untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah adanya kerjasama antara ibu dan ayah. Kemudian ketika di dalam satu keluarga itu, karena bagaimanapun kalau tidak ada kerjasama nanti kan juga bingung sendiri ya, jadi saya di noticing dia gitu. Ya, ini Kang Asrafi, aku pengen satu-satu dulu Kang Asrafi. Iya, iya, iya. Nah, dari yang nomor 1 tadi, cara menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan cara apa tadi Kang? Yang pertama itu adalah kita ada dua bagian ya dari menjadi orang tua yang lebih baik itu. Yang pertama adalah orang tua itu adalah sebagai contoh bagi anak. Terus kemudian yang kedua itu harus ada kerjasama antara ibu dan ayah, atau mereka harus sebagai tim untuk dalam mengasuh anak itu. Wow, simpelnya berarti ada Iya, simpelnya ada dua bagian itu, besar tapi itu. Ya, ada beberapa poin-poin yang situ dijelaskan. Tapi kalau di FDS itu ya ada beberapa metode-metode permainan dalam menyampaikan kepada mereka. Tapi kemudian mereka digali, wah ternyata seperti ini loh. Gitu. Jadi partisipatif ya, metode lebih pada metode penyampaiannya. Ya, penyampaiannya metode partisipatif. Nah, yang pertama tadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu berangkat dari kesadaran bahwa orang tua itu sebagai panutan anak, kan seperti itu. Benar. Nah, berangkat dari situ apa yang perlu dilakukan oleh orang tua, Kang Asrafi? Yang pertama adalah memperkuat kasih sayang dulu terhadap keluarga dan anak kan itu. Salah satu caranya adalah bisa dengan mengingat hal-hal yang baik. Mengingat hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Baik itu terhadap pasangan maupun terhadap anak kan itu. Itu materinya seperti itu di awal-awal. Jadi yang diingat yang baik-baik aja. Iya, yang diingat yang baik-baik aja. Ketika mau marah, ketika teringat baik, oh bahagia kan. Terus bahagia. Jadi itu salah satu yang pertama syarat menjadi orang tua yang lebih baik itu mengingat hal-hal yang baik. Iya. Misalkan hal-hal yang baik itu. Iya, untuk memperkuat kasih sayang ini yang diingat ya hal-hal yang baik dulu. Jadi yang terhadap anak, terhadap pasangan, seperti itu. Jadi otomatis akan memunculkan kasih sayang kan itu. Iya. Misalkan ini anak kan sering kali kan biasanya misalkan anak itu tiba-tiba buat apa itu ulah apa gitu, kemudian membuat geram. Terus kemudian ketika mau marah misalkan, ketika kita teringat wah lucu nih zaman kayak ngono, enggak jadi marah, jadi menjadi tambah kasih sayang. Jadi ya betul juga ini Kang. Karena kalau yang diingat-ingat yang buruk, misalkan anak kita itu seringkali kalau Jawa niku nganyel nih, ya memang ya seperti itu lah memang. Kalau yang diingat-ingat hanya yang buruk-buruk aja, itu jadi orang tua itu jadi apa ya, bawaannya itu selalu marah. Marah terhadap anaknya, terhadap pasangannya kan seperti itu. Tapi untuk menumbuhkan kasih sayang tadi berarti yang diingat-ingat itu hanya yang baik-baik aja. Biar kita selalu ya itu memunculkan kasih sayang terhadap pasangan, terhadap anak yang baik-baik terus diingat-ingat. Ya, menarik. Terus yang kedua Kang Asrafi. Yang kedua itu adalah gini. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang tua yang lebih baik, berkaitan adalah contoh bagi anak. Ini yang masih fokus yang contoh bagi anak ya adalah selaras antara perkataan dengan perbuatan. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik, poin yang kedua itu bisa menyelaraskan antara yang diucapkan dengan perbuatan. Ya karena memang anak itu bahkan ini tidak secara teori yang saya pelajari di modul FDS itu, tapi ternyata memang benar yang saya alami di rumah itu ternyata bahwa anak itu gini, lebih mudah meniru daripada apa yang diucapkan oleh orang tua. Lebih mudah menirukan gitu. Berangkat dari kesadaran bahwa anak itu adalah peniru ulung kan. Apapun yang dilakukan orang tua itu ditiru oleh anak. Nah, konteksnya dengan selaras antara ucapan dengan perbuatan ini biar anak itu apa ya, tidak bingung gitu kan ya. Misalkan gini, misalkan ayo sholat, tapi orang tua tidak mencontohkan sholat. Ayo sholat jamaah, tapi orang tua tidak menyontohkan. Mungkin kalau kecil cuma ya diam aja, tapi kalau sudah besar, nanti biasanya ya kalau anak kalau sudah bisa istilahnya ngentai. Aman ngongkon-ngongkon ra nyonto nih. Kan saya kira ini tidak hanya berlaku di aja lah. Tidak hanya berlaku untuk anak, tapi berlaku untuk masyarakat umum lah. Biasanya orang itu kalau ngomongi ngandani misalkan itu terus
tidak memberikan contoh itu biasanya ya diintai gitu. itu diumur lagi untuk anak masuk, kan, masuk. Menjadi orang tua yang lebih baik, poin kedua adalah selaras yang diucapkan dengan tindakan. Lek gak ngono anaknya dikon bangun pagi tapi bapaknya cek turu. Iya wis bakle tango isuk bapaknya tangine awan. Dan anak juga akan menirukan kan gitu. Ya, berangkat dari kesadaran orang tua adalah contoh tadi Kang Asrafi ya. Iya. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu adalah menjadi orang tua lebih baik itu adalah selalu berusaha untuk melihat hal yang baik yang ada pada diri sendiri. Jadi dan ini yang perlu kemudian ini diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah kan itu. Karena karena kalau kita melihat kebaikan dalam diri sendiri, walaupun tidak hanya melihat kebaikan pada pasangan, pada anak, pada orang, tapi juga ketika melihat pada diri sendiri, kita juga akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu pada diri. Jadi karena istilahnya adalah pikiran positif. Kemudian ini yang akan menjadi dorongan kita juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi bisa disimpulkan cara yang ketiga menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah berpikir positif. Iya, berpikir positif. Kemudian ini mendorong kita untuk berperilaku yang berpositif, kemudian juga bertutur kata yang positif. Jadi memang ada cerita ini Kang Asrafi. Kaitannya dengan berpikir positif itu memang sangat penting sekali, sangat penting. Karena masing-masing orang ini katanya kan seperti itu membawa aura Kang. Jadi membawa aura. Jadi orang yang berpikir positif, selalu berpikir positif, dengan orang yang selalu berpikir negatif, itu auranya beda. Jadi mungkin aura itu tidak terlihat tapi terasa kan seperti itu. Misalkan seperti ini, misalkan ada orang itu ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut itu terasa nyaman. Terasa nyaman, enak, nyaman kan seperti itu. Tapi ada juga ketika kita berkomunikasi dengan seseorang itu rasanya itu rasanya itu kurang nyaman. Kurang nyaman. Nah, ini mungkin salah satu penyebab dari orang yang selalu berpikir positif. Gitu Kang Asrafi ya. Mungkin ada juga dulu itu saya lupa di mana ya, ada melihat itu selebaran kecil jadi tempel-tempel ya seperti ya di belakang jenengan. Itu ada juga berpikir positif itu selalu membuat tutur kita menjadi positif kan gitu. Terus kemudian kalau mau melihat karakter seseorang, lihatlah dari cara tutur kata. Atau melihat apa yang dibicarakannya kan gitu. Saya juga teringat juga di situ juga. Berarti sumbernya itu kan di pikiran ya, berpikir positif, kemudian menjadi bertindak yang positif, kemudian juga bertutur kata pun juga menjadi positif ya. Akan yang membuat kepribadian juga yang positif kan itu untuk menjadi orang tua kan. Ya, termasuk tadi ada aura tadi Kang Asrafi. Ternyata itu juga kan mempengaruhi aura di lingkungan juga, apalagi di keluarga. Ini menurut saya sangat masuk juga Kang Asrafi. Ketika menjadi orang tua yang lebih baik itu harus selalu berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, utamanya keluarga kita sendiri itu mereka akan merasa nyaman di rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, saiki lek neng omah iku mek diseneni ae misale. Tidak nyaman. Mereka tidak nyaman. Ya menarik. Nah, itu tadi yang ketiga Kang Asrafi ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini mencoba bagaimanapun kalau di rumah itu dalam mengasuh anak menghindari dengan kekerasan. Menghindari kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal terhadap anak. Oh, jadi kekerasan itu ada fisik dan verbal Kang Asrafi. Seringkali kan juga memang misalkan karena terpepet dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan banyak, misalkan terus kemudian iki utang wae nyicil misalkan gitu. Seringkali terbawa emosi. Bagaimana juga emosi itu harus dinganu kan biasanya itu yang mendorong kita untuk tiba-tiba ada kekerasan verbal, misalkan anak yang kemudian membuat istilah tadi cara Jawane nganyalne tiba-tiba itu ketika memang kepikiran seperti itu tiba-tiba kita melakukan kekerasan verbal terhadap anak. Lah itu contohnya gimana Kang Asrafi? Kekerasan verbal itu kekerasan verbal non fisik ya, kekerasan non fisik tapi lebih pada ini misalkan anak
ya istilahnya neni anak yang dengan hal-hal yang kita misalkan memang mungkin salah satu faktor misalkan ekonomi baik is duit waya tanggal tuwek misalkan itu tanggal tuwek iki misalkan ketika ada angsuran iki waya ngangsur gitu. Terus kemudian tiba-tiba anak itu melakukan hal-hal yang kemudian ini istilahnya membuat nganyel. Kemudian ini sebisa mungkin mencoba bagaimana kita lendok misalkan kan gitu. Terus misalkan apa raiso nyawang. Kemudian ini menjadi emosinya menjadi kata-kata kotor istilah dengan mungkin istilah berarti itu mempengaruhi psikologi anak. Itu masuk kategori sebenarnya kekerasan verbal. Apalagi kekerasan verbal pun nggak boleh, apalagi kekerasan fisik kan itu. Nah, berarti kalau kalau dicontohkan kira-kira seperti kekerasan fisik dan kekerasan non fisik kan seperti itu. Kekerasan fisik itu kalau kita ingat zaman orang tua kita dulu misalkan itu agak wajar juga. Karena mungkin kita itu salah satu merasakan juga kekerasan fisik. Misalnya fisik itu bisa jadi di masyarakat kita itu ada jiwit, nyetot, kemudian biasanya bahwa kalau dulu itu kalau jewer, kalau anak kecil misalkan sore ndak segera pulang untuk mandi, bapaknya istilah gitek, itu. Walaupun sebenarnya ada suka yang hanya untuk menakut-nakuti, tapi ada juga yang memang benar-benar dilakukan juga ada. Ya berarti fisik itu termasuk itu ya, jiwit, jewer, nendang, ngeplak, ngaplok dan sebagainya. Itu yang kemudian berdampak pada fisiknya. Ya pada fisik. Sebenarnya rugi itu kan tidak hanya anak, tapi kadang-kadang orang tua ketika sedang terjadi sesuatu kan juga rugi juga kan itu. Nah, kalau nyotot sampai berdarah-darah, akhirnya nambah nih dewi kan. Oke, itu kekerasan fisik. Kalau yang kekerasan non fisik, mungkin bisa jadi kados ini Kang Asrafi, kados membentak. Itu masuk. Membentak bisa jadi membentak itu juga sebenarnya itu kekerasan verbal, masuk kategori kekerasan verbal. Verbal ya, membentak, kemudian kalau dulu itu ada mentelengi, mentelengi titenono, nah itu termasuk kekerasan verbal juga kan, karena kan berdampak di psikologi. Terus nyeneni sing ora mari-mari. Nah, yang intinya kalau non fisik itu kekerasan yang berdampak pada psikologi, bukan pada fisik, seperti itu ya. Nah, jadi tadi salah satu yang poin keempat menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah menghindari kekerasan baik fisik maupun verbal. Ngoten nggih. Oke. Menarik ini Kang Serawi. Saya ikut belajar juga ini. Sama, ini juga masih belajar. Saya pun juga masih belajar. Saya juga belum bisa mempraktekkan 100% juga belum. Tapi kita hanya untuk masih terus mencoba. Oke. Kemudian yang kelima Kang Serawi. Yang kelima ini adalah berkaitan dengan yang poin B tadi, yang poin kedua itu adalah ibu dan ayah itu harus bekerja sama kan itu. Nah, untuk itu kan kita ada 3 poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan itu antara ibu dan ayah ini harus bekerja sama dalam mengasuh anak. Lalu itu tidak hanya dalam hal pendidikan misalkan, tapi juga bagaimana dalam keseharian sehari-hari. Misalkan pagi. Misalkan pagi ya, kalau pagi itu sebelum berangkat sekolah otomatis kan anak itu perlu menyiapkan baju dan lain-lainnya. Misalkan ketika ibu masak ya nggak apa-apa, misalkan ayah menyiapkan memandikan anak, itu harus kerjasama. Jadi ketika lihat itu kan anak juga melihat hal-hal seperti itu juga. Oh ini kok jadi harus kerjasama lah. Jadi antara ibu dan ayah itu harus kerjasama, baik itu tidak hanya dalam hal pendidikan, misalkan marahi ini, misalkan si ibunya nggak bisa, misalkan berkaitan dengan materi apa yang ketika sekolahnya misalkan. Itu juga. Jadi yang kelima itu bisa dikatakan kerjasama antara ibu dan anak, ibu dan ayah kerjasama dalam keluarga. Pendidikan anak. Karena juga memang kedua-duanya itu harus hadir di anak kan gitu. Antara ibu dan ayah. Karena ibu itu biasanya lebih berpengaruh pada perkembangan emosionalnya. Ini secara teorinya seperti itu. saya pelajari seperti itu. Saya tangkap ketika di kelas seperti itu. Terus kemudian kehadiran ayah ini lebih mendidik anak lebih
ini secara sosial. Ya, secara sosial dan akademik itu lebih banyak pengaruhnya di ayah. Secara sosial dan akademik ketika berinteraksi dengan ayah itu lebih mempengaruhi interaksi sosialnya dan akademiknya. Tetapi untuk emosionalnya itu lebih itu ibu. Ya, makanya ini harus ada kerjasama. Kerjasama Ya. orang tua. Interaksi kedua-duanya itu penting semua. Tidak bisa diserahkan pendidikan dan pengasuhan anak itu hanya diserahkan pada ibu saja, itu juga nggak bisa. Tidak bisa juga pendidikan dan pengasuhan anak itu diserahkan pada si ayah saja, itu juga nggak bisa. Tapi ini kedua-duanya harus kolaborasi. Makanya ini harus sebagai tim dalam mengasuh anak. Ya. Termasuk ini Kang Asrofi, saya teringat kaitannya dengan gender dalam keluarga. Keadilan gender dalam keluarga Kang Asrofi ya. Mungkin kalau dulu sering kita temukan paradigma masyarakat bahwa kaitannya dengan mendidik anak, kaitannya dengan masak memasak, iki urusane wong wedok iki ya. Kalau anggapan di masyarakat dulu itu kan seperti itu kan. Ini kemudian di keadilan perspektif gender itu sebenarnya bukan seperti itu, tapi yang lebih tepat itu bagaimana ibu dan ayah itu bisa membagi peran. Ya, karena ya memang betul. Karena peran itu kan kalau di gender itu kan bahwa peran itu sebenarnya semuanya punya peran di situ kan gitu. Kadang-kadang karena memang sudah menjadi klaim atau sudah menjadi paradigma itu bahwa memasak misalkan terus mencuci, mendidik anak itu pekerjaan ibu karena kan sudah menjadi paradigma seperti itu. Akhirnya kalau ada bapak yang cuci piring itu menjadi aneh di masyarakat. Ya, baru sebenarnya kalau di dalam pendidikan dan pengasuhan anak itu kedua-duanya penting. Ya, penting ya. Karena anak juga akan melihat orang tua kan dan itu tadi anak dalam interaksi itu tadi lah dalam bahwa kehadiran ayah itu dalam pengasuhan anak adalah lebih pada interaksi sosial dan ketika ini dua-duanya hilang salah satu ya dan akademiknya itu tadi. Jadi kalau ibu biasanya lebih banyak pengaruhnya di emosional anak, sedangkan ayah lebih di interaksi sosial dengan akademiknya. Biasanya. Berarti ini memang menjadi orang tua yang lebih baik. Ini kerjasama ibu dan ayah ini memang harus terjalin kan seperti itu Kang Asrofi ya. Karena tadi fungsi masing-masing, misalkan ibu itu lebih mengasah di emosionalnya, kemudian kehadiran ayah itu mengasah di sisi-sisi sosial dan juga di sisi intelektual, mungkin seperti itu kan. Nah, menarik ini Kang Asrofi. Oke, itu tadi yang kelima Kang Asrofi ya. Iya, kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini adalah kemudian berikutnya dalam hal memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, ini harus ada komunikasi terhadap orang tua dulu, kemudian ke anak. Kalau di situ misalkan contoh gini, kalau di dalam FDS itu sebenarnya kita ada video di situ ditampilkan di video. Itu ada salah satu keluarganya Bu Lili dan Pak Agus. Ini orang mana Kang Asrofi? Ya, tahu ini kan hanya di video di video saat itu. Jadi di dalam itu kemudian di situ ada anak namanya Agus itu anaknya. Ada Bu Lili dengan ini si suaminya, kemudian punya anak Ita itu, kemudian ada es tong-tong, kemudian minta es gitu. Oh iya, jadi kemudian ketika saat itu kan waduh nggak punya uang dan lainnya, dan itu akhirnya diputuskan ini gimana misalkan apakah diperbolehkan, kemudian apakah nanti kalau es itu misalkan si anak itu ketika minum es misalkan nanti biasanya kan ada anak yang mungkin daya tahan tubuhnya pas saat itu lemah, kemudian biasanya sakit panas atau apa. Itu akhirnya ini harus diputuskan, apalagi tentang berkaitan dengan pendidikan anak kan itu. Jadi segala sesuatu keputusan terhadap itu harus dimusyawarahkan antara ayah dan ibu. Dan kemudian setelah itu kemudian ke anak, misalkan cocok enggak gitu misalkan kan juga. Apalagi biasanya juga hal ini adalah berkaitan dengan sekolahnya, misalkan sekolah di mana gitu. Si ayah pengen ini kene, ibu kene ya, engko malah biasanya di kemudian hari ya enggak enak. Iya. Jadi salah satu poin untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ada kerjasama. Iya, ada kerjasama antara orang tua tadi ya, ibu dengan ini diomongkan bareng-bareng. Ketika menjadi omongan bareng-bareng, ini juga di kemudian hari ketika ada hal sesuatu bahwa ini adalah juga tanggung jawab bersama. Makanya itu juga diomongkan bareng-bareng kan gitu. Berarti kerjasama ini mutlak ya. Iya. Misalkan ini hanya keputusan sepihak si ayah gitu. Ketika ada terjadi sesuatu biasanya kan wah ini kan
awakmu kae goro-goro kowe tak omongi ora ngandel. Ketika ini dimusuhkan bersama-sama, ketika ada hal suatu, ini karena ini sudah menjadi tanggungan bersama. Iya. Kalau anakmu ke lho, tak pengen ngerono panggah digorono. Misalkan hal seperti itu juga. Misalkan kita minta es, misalkan dikasih es, kemudian sakit, tak omongi ketika enggak didiskusikan dulu ya. Didiskusikan misalnya. Tak omongin ora oleh ngombe es panggah diomong kae ngomong malih loro-loron ya. Misalkan loro, misalnya loro misalkan. Ya. Itu ya seperti itulah artinya karena memang ketika memang dimusyawarahkan bersama kemudian ini menjadi keputusan yang bersama dua-duanya akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama ya minimal itu yang paling penting adalah itu. Jadi ini kan salah satunya kan ini ya Kang Asrafi ya, berarti bagaimana pentingnya kerjasama orang tua kan seperti itu karena memang benar di masyarakat kita itu terkadang hal seperti ini itu dianggap mungkin sepele kan seperti itu. Wes pokoknya pendidikan wes ben tinggal durusi mboke. Iya. Jadi si ayah ini wes merasa wes lelah pisan seperti itu. Nah, akhirnya ini bagaimana timbul kesadaran bagi orang tua bahwa mendidik anak secara bersama-sama ini penting, sama-sama punya peran kan seperti itu. Sama-sama perannya penting, semuanya punya peran penting dan punya peran masing-masing. Oke, menarik. Tadi yang ke-6 ya, yang ke-6. Ini yang ke-7 masih ada mungkin. Yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah bagaimanapun di dalam keluarga, terutama hubungan suami istri, ayah atau sebagai ayah sebagai dan ibu, itu biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan pendapat itu yang wajar kan itu. Apalagi sampai menimbulkan ya sesekali yang namanya rumah tangga biasanya juga konflik-konflik kecil dan lain-lainnya. Sebisa mungkin ketika ada hal-hal seperti itu atau ketika ada perdebatan atau ada konflik-konflik kecil itu jangan sampai kalau bisa menghindari sebisa mungkin di hadapan anak. Cara Jawane lek tukaran aja ning ngarepe anak ngono. Oh iya. Itu pengaruhnya apa Kang Asrafi? Ini ya. Ya bagaimanapun anak itu akan menjadi biasanya akan merenung sendiri kemudian minder dan menjadi ini psikologinya pengaruh psikologi seperti itu. Biasanya juga mohon maaf ya, biasanya banyak juga kasus-kasus kenakalan anak. Ya. Dan nanti biasanya juga karena memang ternyata mohon maaf ada beberapa kasus misalkan broken home atau mungkin antara betul. Ada permasalahan di rumah biasanya ayah dan ibunya selalu bertengkar. Nah itu dibawa ke sekolah. Iya, kadang-kadang dibawa ke sekolah, kadang-kadang kemudian mohon maaf kalau sampai broken home biasanya kasus kenakalan anak. Itu kan kemudian mencari pelarian yang lain ketika melihat rumah tangga itu di rumah menjadi tidak nyaman. Nah, kemudian mencari hal-hal hiburan yang membuat mereka nyaman di luar dan kadang-kadang kalau sudah di luar tidak ada yang mengarahkan hal-hal yang tidak benar pun juga dianggap benar kan gitu. Contohnya adalah ya kalau terjadi kasus kenakalan anak ya misalkan alkohol dan lain-lainnya itu. Bener Kang. Jadi ada saya pernah ada beberapa informasi gitu Kang kaitannya dengan kenakalan anak. Itu memang salah satu faktor penyebab utamanya itu terjadi ketidakharmonisan di keluarga. Broken home itu. Nah, tadi menarik pentingnya bagaimana ketika bertengkar itu tidak di hadapan anak Kang Asrafi ya. Itu selain misalkan tadi kalau di atas tadi disampaikan karena anak itu peniru ulung. Jadi engko lele itu karena ngarepe anak. Diterokne anake kan enggak keren kan seperti itu. Nah, selain itu yang lebih penting lagi memang dampak di psikologi mungkin. Jadi ketika anak itu melihat orang tuanya selalu bertengkar, otomatis mempengaruhi psikologinya. Ketika dia di sekolah, dia juga kebayang-bayang orang tuanya yang selalu tengkar dan lain-lain. Mungkin itu Kang Asrafi ya? Iya, bisa juga seperti itu juga. Artinya memang artinya memang gini ya, beberapa hal yang intinya dari di sesi 1 itu adalah bagaimana yang pertama
sebelum kita ke mendidik anak dan lainnya, kita memperbaiki dulu, menjadi orang tua yang lebih baik dulu kan itu. Menjadi orang tua yang lebih Intinya baik. di situ Ya, bahwa ya. ataupun langkahnya salah satunya tidak bertengkar di hadapan anak, Ya. kemudian selaras antar perkataan dengan perbuatan, selalu mengingat-ingat ini biar lebih bahagia tadi, selalu mengingat-ingat kebaikan itu. Tidak melakukan kekerasan terhadap saling anak. bekerja sama, kemudian ini kemudian berpikir positif, kemudian menjadi tindakan positif dan perkataan yang positif. Iya, iya. Banyak hal yang dilakukan itu dulu. Nah, saya satu yang masih agak mengganjal Kang Asrofi. Ini kaitannya dengan tadi bagaimana orang tua itu bisa mengontrol emosi kan seperti itu Kang Asrofi. Jangan bertengkar di hadapan anak. Intinya ketika orang tua itu marah, jangan ditunjukkan juga di hadapan anak kan seperti itu. Nah, ini cara mengontrol emosi itu gimana Kang Asrofi yang pas? Yang pertama ya memang harus kontrol dari dalam diri sendiri dulu. Kemudian tapi kalau misalkan ya itu tadi nyangkut di awal, mau bertengkar dengan istrinya misalkan, kudu dieling-eling ya, menyadari teringat kebaikan, hal yang baik, kemudian nggak jadi marah, kemudian ya mungkin nanti aja dimusyawarahkan misalkan kan kebetulan misalkan ada anaknya. Nah, itu. Tapi ada juga Kang Asrofi di masyarakat kita itu sakjane pegele kuwi karo bojone. Tapi pelipane anake. Lah ini yang nggak pas. Ini anak, kalau itu anak sebagai korban itu. Anak sebagai korban Kang Asrofi ya. Iya. Ya banyak hal seperti juga misalkan ada juga yang konflik di rumah kemudian ini dibawa ke sosial, itu kan juga ada di masyarakat itu. Ya makanya ini yang saya katakan di awal tadi bahwa materi FDS itu sebenarnya tidak hanya pada KPM saja, tidak hanya untuk internal pendamping, tidak hanya untuk saya saja, tapi sebenarnya ini adalah untuk semua orang kan gitu. Jadi kalau bisa dipelajari untuk semua orang bagus. Bahkan kalau di modul itu kalau misalkan ada tetangganya balon bukan penerima manfaat, ketika mau ikut FDS dipersilahkan malah kan gitu. Itu sudah boleh kan ya? Di modul itu sudah ngomong, pendamping itu harus ngomong kepada KPM bahwa ayo Bu, Pak Bu, bahkan kalau bisa suaminya, anaknya diajak itu. Saya dulu pernah gini. Artinya ini cerita saya dulu. Cerita saya dulu, saya juga pernah memberikan materi FDS. Ini saya masih sampai hari ini itu saya masih teringat betul. Ada salah satu anaknya KPM saat itu, anak KPM itu ikut FDS itu. FDS kebetulan sesinya pas sesi 1 ini. Di salah satu ini ya, di salah satu desa itu bahwa salah satunya adalah tidak boleh melakukan kekerasan pada anak. Nah ini anaknya ini menancap di pikirannya karena pas saat itu pas ikut, kebetulan saat itu sekolahnya itu pas pulang pagi, kemudian saat itu kalau setengah 11 pertemuan kelompoknya sampai saya isi sampai sekitar jam 12 saat itu. Di minggu berikutnya itu ketika di sesi berikutnya itu anak itu ikut lagi. Kemudian si ibu itu ketika sudah selesai FDS itu kemudian bercerita kepada saya, Mas iki gara-gara sampean setiap kali saya arep sorry Mas, lek nganoni aku tak omong nih Mas Asrofi gitu. Itu udah seperti ingat materi FDS itu saya masih saya masih ingat tahun 2017 itu saya melakukan itu. Ya, menarik. Jadi ini salah satu harapannya tadi kan memang tujuannya bisa merubah pola pikir dari penerima manfaat. Saya itu masih ingat, bahkan saya itu saya ingat wah, iki materi FDS ku yang paling berhasil ya satu itu. Saya masih merasakan itu hanya penyampaian. Penyampaian gitu. Selalu sih sampai bahkan mungkin sampai ini sampai sudah mungkin suatu saat juga pengen juga mengunjungi orangnya. Bahwa masih eling ora misalkan. Tapi tadi Kang Asrofi, mungkin dari beberapa cara tadi ya, cara menjadi orang tua yang lebih baik, itu salah satunya itu ketika sudah sudah kesambet emosi, itu terkadang sudah lupa semua kan seperti itu. Nah tadi disampaikan Kang Asrofi itu untuk mengontrol emosi itu salah satunya misalkan mengingat hal baik, kemudian kalau juga yang di materi itu misalkan ketika emosi itu langsung kan juga memang ada pengaruh internal pasti nggak ambil emosi langsung
Kalau yang di FDS itu harus suruh tarik nafas panjang, kemudian Tarik nafas panjang, kemudian lepaskan. kemudian setelah itu minum segelas air putih, gitu kan. Itu kalau di FDS itu. Kalau Iya, yang iya, di iya, mungkin iya. Itu bisa meredakan. ya kalau di dalam emosi. agama kan juga seperti itu. Mungkin segera ambil air wudhu misalkan. Oh, Kan banyak iya, cara iya, sebenarnya kan iya, itu. iya, betul. Segera ambil air wudhu biar nggak marah, Iya. nggak marah-marah kan itu. Katanya kan marah-marah itu bawaannya setan kan, takutnya sama wudhu kan. Betul. Langsung wudhu. Kalau salah satu juga yang lain adalah mengingat hal-hal yang baik itu tadi. Iya. Ketika marah dengan pasangan. Iya. Kalau saya juga ada Kang Asrofi, temen itu kalau marah, jadi agar meluapkan kemarahannya Kang Asrofi ya, biar tidak berdampak ke teman yang lain, dia itu menyendiri. Jadi menyendiri, tapi dia marahnya itu bisa dengan benda, dengan batu itu. Dia marah-marah, meluapkan emosinya. Setelah itu dibuanglah batunya. Iya, nggak apa-apa. Nggak, yang artinya memang banyak cara sebenarnya kan itu. Iya. Ya mungkin salah satu cara yang kemudian di modul FDS itu ya minum tarik nafas panjang, dalam-dalam. gitu. Kemudian dikeluarkan. Tapi sebenarnya kan itu kan tidak harus seperti juga kan, banyak cara kan itu. Ya mungkin salah satunya dengan batu itu juga. Oh, berarti banyak cara orang itu mengontrol emosinya masing-masing. Iya. Tapi ya intinya kita yang perlu diingatkan di dalam itu adalah bahwa ini jangan sampai hal-hal pertengkaran itu di hadapan anak itu. Iya, berdampak pada psikologi Iya, anak. psikologi. Ya, Kang Asrofi sangat menarik sekali ini sebenarnya Kang Asrofi. Ini tadi kan yang berarti sesi 1 Kang Asrofi ya. Iya. Ya, alhamdulillah sesi 1. Saya berharap nanti bisa mengundang jenengan lagi untuk membahas yang sesi 2 dan sesi 3 dan seterusnya Kang Asrofi. Iya, siap. Kita saling berbagi ilmu lah. Ya, saling siap. berbagi, cuma bedanya saya sudah diklat kemudian diundang ke sini untuk ngomong berkaitan dengan ini kan itu. Alhamdulillah, ini saya catat ya Kang Asrofi. Nanti di lain kesempatan akan kita hadirkan lagi untuk membahas di sesi-sesi berikutnya. Siap. Ya, Kang Asrofi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini pasti akan kita undang lagi untuk kita mendalami FDS Untuk di sesi-sesi berikutnya. sesi-sesi Siap. berikutnya ya. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan saya dengan Kang Asrofi, koordinator PKH Kabupaten Blitar, seputar Family Development Session, materi untuk peningkatan kemampuan keluarga di penerima manfaat PKH. Tunggu di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.